ada sebelumnya. Ini di daerah kota Andalusia. Ini yang terjadi di sana. Nah, artinya adalah apa? Islam menampakkan keagungan yang luar biasa. Pada satu titik di dunia, orang pernah mengenal Islam itu sebagai puncak peradaban dunia. Sampai sekarang masih ada surat daripada Raja Inggris yang meminta pada khalifah di Turki untuk menyekolahkan anaknya di situ. Tolonglah Pak, anak saya ini mungkin nggak pintar, tapi tolong jalur khusus Pak. Wah, Ibu sekalian. Ini pernah terjadi dan suratnya masih ada sampai sekarang, Ibu sekalian. Mereka menyekolahkan anaknya kemudian di tempat-tempat Islami. Mereka belajar bahasa Arab. Fibonacci itu belajarnya dari orang-orang Arab. Dari orang-orang yang berbahasa Arab, maka dia kemudian menelurkan teori-teori. Copernicus, Galileo Galilei, itu dari teori-teori Islam. Jadi kalau Anda sekarang ngomong kemudian flat earth, telat antum, Bapak Ibu sekalian. Bumi itu datar, telat. Zaman dulu yang kemudian menginspirasi bumi itu bulat, orang-orang Muslim. Kenapa? Karena mereka mengamati sudah sampai luar angkasa. Jangankan bumi, luar angkasa jadi amati, bisa difahami Ibu sekalian. Jelas sampai di sini? Oke. Tapi kalau misalnya masih meyakini flat earth, boleh nggak Ustaz? Ya boleh, cuma lucu aja, paham Ibu sekalian. Jadi kira-kira nggak dosa, cuma lucu aja. Nah, dengan Islam yang sama, pada satu titik Islam menampakkan sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasanya peradaban mereka. Tapi di satu titik lain, orang ketika dengar Islam jauh beda seperti yang zaman dulu. Orang zaman sekarang dengar Islam seperti apa? Nih yang didengar. Islam yang kepikir adalah teroris. Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang kepikir teroris. Contoh misalnya, pernah nonton Hollywood? Pernah nonton Hollywood? Sering. Pernah nonton film Taken 2? Pernah. Apa kemudian awalnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada azan. Setelah itu, gua akan bunuh dia. Ya gitu kan ya. Semuanya diidentikan dengan Islam itu teroris. Zaman sekarang, kalau ada pemeran teroris Hollywood, kira-kira yang mana diambil perannya? Yang pakai jenggot atau yang nggak pakai jenggot? Kira-kira kalau kemudian teroris yang diperankan di Hollywood itu kemudian orang Cina matanya sipit kayak saya, kira-kira laku atau tidak? Teroris kok nggak berjenggot itu kan ya? Ini mau boy band bukan teroris kan itu kan ya? Lah kenapa? Karena sudah ada tadi sebuah mindset bahwa teroris harus berjenggot dan ini dimakan oleh orang Muslim. Islamofobia ini ngeri, serius. Saya diceritain betul. Mudah-mudahan sekarang nggak gitu lagi. Masya Allah, teman-teman sekalian. Orang-orang itu sekarang ngeliat jenggot tuh masih takut. Tapi mereka ngeliat Messi nggak takut, paham Ibu sekalian? Messi itu jenggotnya lebih panjang daripada saya. Tapi Masya Allah, ada orang-orang yang kemudian di Indonesia ini, termasuk para penegak hukumnya itu, ketika ngeliat jenggot itu, mereka lihat ini lebih diwaspadai daripada nggak punya jenggot, paham Ibu sekalian? Walaupun jenggot saya jenggot Pancasila, paham Ibu, cuma 5 biji doang. Oh sekarang banyak Ustaz, ya karena saya rajin mengaji. Nah, nggak, tapi pengen saya kasih itu adalah semua kemudian Islam itu diidentikan dengan teroris. Kamu orang mana Islam? Wah, kamu mau ngebom ya? Ini masalah begitu. Yang dilakukan oleh orang Islam pasti dikatakan teroris jihad. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang kafir, mereka bunuh 500 orang, oh ini orang gila, gunman gitu kan ya. Orang stres. Ini bermasalah. Kenapa? Islamofobia. Benar-benar distigmatisasi negatif. Zaman dulu orang mengenal Islam, orang baik, pintar, terdidik. Kamu orang Islam ya? Sembuhin aku kan gitu kan ya. Lalu apa? Orang Islam pasti dokter, kan gitu. Oh, kamu orang Islam, ajarin aku. Orang Islam pasti pintar. Sekarang kamu orang Islam ya? Sebentar kan jangan deket-deket saya. Gitu kan ya? Apalagi pakai cadar, jangan deket-deket saya. Ini zaman sekarang begitu. Orang takut dengan agamanya sendiri, dengan budayanya sendiri, dengan biahnya sendiri. Ini sudah luar biasa, stigmatisasinya luar biasa. Nah, negara muslim terbesar di Indonesia, tapi Masya Allah kemiskinan di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, andaikan dulu saya cuma ngelihat muslim, saya nggak bakal masuk Islam. Nggak bakal saya masuk Islam. Untungnya saya nggak ngelihat muslimnya, yang saya lihat adalah Islamnya. Maka ulama-ulama bilang al-Islamu mahjubun bil muslimin. Sesungguhnya Islam itu tertutup kehebatannya oleh orang-orang muslim yang sekarang kacau balau. Lihat, orang-orang minta banyak sekali. Di Pantura pulang kampung itu minimal ada 4 sampai 5 gentong cuma di Indramayu saja. Paham Ibu sekalian? Yang ngalahin orang untuk kemudian nyari sumbangan, dan sampai sekarang nggak selesai itu masjidnya. Paham Ibu sekalian? Orang ngelihat itu Islam tuh bawaannya sumbangan. Zaman dulu Ibu sekalian, di rumah saya pas saya masih belum muslim, ada seorang laki-laki masih kecil, umur kelas 3 kelas 4, pakai peci putih lusuh, bawa map. Ngapain dia? Minta sumbangan. Jelas sampai di sini. Ini yang kemudian tergambarkan pada orang-orang. Apalagi nih, lihat nih, saking parahnya kalau andaikan pendiri negara kita masih hidup, kayaknya dia sudah merasa malu. Wah, Ibu sekalian. Nah, kenapa? Cuma di Indonesia yang aneh luar biasa. Dibentuk BNN, Badan Anti Narkotik, narkotikanya naik. Dibentuk KPK, korupsinya naik. Mau Ibu sekalian? Ini bingung sudah seperti apa. Dibuat kemudian polisi-polisi dibuat badan kehormatannya bermasalah. Dibuat kemudian MPR dan DPR untuk mengawasi, MPR DPR-nya bermasalah.
Dibuat Badan Kehormatan MPR, Badan Kehormatan bermasalah. Dibuat KPK, KPK-nya masalah juga. Bisa dipahami sekalian. Masalahnya apa? Bingung orang. 11,7 juta anak putus sekolah. Itu data tahun 2008 sekalian. Hanya orang-orang kaya yang bisa kemudian sekolah. Orang-orang makan. Nah, generasi sekarang coret-coret. Ini materi saya buat tahun 2009, belum ada TikTok. Nah, kalau mungkin sekarang perlu saya ganti gitu ya. Orang-orang sudah setengah, mohon maaf, sudah setengah hilang akalnya gara-gara aplikasi-aplikasi semacam itu. Masya Allah, coret-coret. Sampai sekarang masih ada coret-coret nih, Masya Allah Ibu sekalian. Dan coret-coretnya juga cuma coret-coret, tapi kelakuan mereka tuh, coba lihat. Ini, lihat nih, Islam. Sebentar. Sebentar. Lihat nih. Lihat. Jangan-jangan Anda dulu ini ya, masuk di sini. Lihat, agamanya apa ini? Coba lihat. Wih, tren terbaru. Oh, fashion. Iya. Lihat tuh. Ini seorang wanita dicolek nggak apa-apa, dipegang nggak apa-apa. Sudah, nggak ada harga diri sama sekali. Coba bayangkan gede ini jadi apa nih kira-kira? Ngerokok, minum-minuman keras. Nggak hanya itu teman sekalian. Coba lihat apa terjadi? Bakar motor orang. 2008. Lihat. Agamanya apa nih Bapak sekalian? Islam. Paham ya? Jadi kalau Anda euforia bahwa sekarang banyak pengajian-pengajian rame semua, masih banyak banget orang-orang kayak begini. Banyak banget orang-orang kayak begini. Kemarin saya datang ke sini santai-santai sama teman-teman main duduk-duduk di belakang, ada anak-anak kecil. Ditanya, "Ini tahu nggak siapa?" "Nggak tahu." Lah, artinya apa? Ya, terkenalnya Ustadz Adi Hidayat Abdul Somad masih banyak yang nggak tahu. Masih banyak orang-orang yang nggak peduli sama itu. Antum tahu TikTok itu di download lebih daripada WhatsApp? Oh, belum tahu ya? TikTok sama WhatsApp itu lebih banyak di download TikTok. Sudah jelas kira-kira kondisi seperti apa yang ada di sini. Wajar kemudian kalau misalnya orang-orang ketika berbicara tentang Islam, mereka berbicara tentang sesuatu yang buruk. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Oke, coba lihat. Logikanya begini. Logikanya. Dulu Islam hebat, sekarang Islam kacau. Berarti ada bedanya kan ya? Berarti pasti dulu ada yang mereka punya yang kita nggak punya, betul begitu? Coba lihat apa yang mereka punya dan yang kita nggak punya. Al-Quran mereka punya, kita punya nggak? Qurannya beda atau tidak? Sama-sama berapa juz? 30 juz. Sama berapa surat? Berapa ayat? Ayo, 6.236 ayat. Jelas ya? Oke, berarti sama-sama aja. Enggak, mereka bukan 10.000 ayat gitu kan ya. Mereka enggak lebih banyak daripada kita. Sama-sama segitu. Hadis. Kira-kira sama atau tidak? Sama. Kira-kira zaman dulu sama zaman sekarang lebih mudah mana untuk mengakses hadis? Zaman dulu atau zaman sekarang? Bu, zaman dulu Pak, itu Imam Bukhari mau ngumpulin hadis, dia jalan-jalan berapa lama? 16 tahun 16 tahun dia jalan-jalan untuk ngumpulin hadis. 16 tahun dia jalan-jalan, benar-benar mengerahkan seluruh kehebatan dia dapatlah 740.000 hadis yang dia hafal di luar kepala. Berikut kemudian orang-orang yang meriwayatkannya dan cerita orang-orang yang meriwayatkannya, berikut sanad-sanad sampai bapaknya, sampai Rasulullah. Jelas ya? Imam Bukhari ya. Kira-kira kayak apa Ustaz? Ya sampelnya Adi Hidayat lah kira-kira gitu ya. Ini orang pinter banget ini Bukhari ini. 740.000 hadis dihafal di luar kepala. Selama 16 tahun dia peres 740.000 hadis ini. Dapatlah dia sahihnya yang benar-benar dia yakin ini dari Rasulullah, benar-benar dari Rasulullah, tidak diragukan lagi. Dapat 7.200. Dari berapa? 740.000 diperes jadi berapa? Enggak sampai 1%-nya. Dan setiap dia menuliskan satu hadis, sebelum dia menuliskan, dia akan sholat 2 rakaat dulu, minta petunjuk bagi Allah, kepada Allah. Kalau dia yakin, dia baru tulis itu hadisnya. Masya Allah, ini Imam Bukhari. Dia buat 16 tahun. Sekarang itu buku bisa dijual di toko buku. Harganya berapa? 300 ribuan. Murah atau mahal? Awas bilang mahal ya. Saya sudah ceritain loh susahnya ini hadisnya kayak apa ini. 16 tahun itu buatnya Pak. Jelas ya, ini nggak mahal sama sekali. Bahkan kalau Anda misalnya punya duit lebih, Anda bisa beli tab. Zaman sekarang bisa beli tab, kalau nggak di HP, beli tab, ketik Maktabah Syamilah misalnya.
Maktabah Syamil ada ribuan kitab di situ yang Anda nggak bakal selesai sampai mati bacanya. Lah kenapa? Bahasa Arab semuanya jadi. Lah, tapi ini kalau Anda pun masih nggak bisa juga. Di dalam tab Anda tuh Anda bisa install Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah. Anda bisa install 9 kitab hadis yang dibuat oleh para ulama. Masya Allah. Dan Anda tinggal search, gampang banget, nggak kayak dulu. Cuma zaman sekarang kalau baterainya habis hadisnya hilang. Wow, sekalian. Ini kemudian yang lebih mudah dulu atau sekarang? Pertanyaannya, kenapa kita masih nggak bisa seperti mereka? Loh, berarti ada yang salah ini. Mereka lebih pintar Ustaz? Enggak juga. Bisa dipahami Ibu sekalian. Arab sudah saya tunjukin zaman dulu, ada nggak yang pengen? Sumber daya Arab tuh nol Ibu sekalian. Mereka cuma jago ngafal saja. Tapi mereka nggak ada yang lain, berantem melulu, nggak ada sumber daya. Tapi ketika datang Islam baru mereka hebat. Tapi kita Islam juga nggak? Kita juga Islam, harusnya kita bisa. Nah, pertanyaannya apa? Oke, kalau gitu kita cari. Inilah yang kemudian saya katakan, dulu mereka punya 3 pilar yang mereka senantiasa terapkan. Ini yang membuat jadi kayak tadi. Jadi sejarah yang kita lihat episode ketiga. Oke, pilarnya apa saja? Yang pertama individu, yang kedua masyarakat, yang ketiga negara. Jelas sampai di sini? Oh Ustaz, nggak boleh bahas negara Ustaz, nanti dikira subversif, nanti dikira anti NKRI, anti Pancasila. Bapak Ibu sekalian, tugas saya membaca sejarah lalu menyampaikan kepada Anda sejarah. Anda mau percaya atau tidak, silahkan. Anda mau ngecek sejarahnya, sampai sekarang masih bisa Anda baca. Itu cuma tugas saya, menyampaikan sejarah. Oke? Yang pertama individu, yang kedua masyarakat, yang ketiga negara. Oke, yang pertama individu, ketakwaan individu. Yang paling nyata kelihatan di dalam Islam adalah ketika orang masuk Islam, secara individu dia berubah total sebagaimana orang nggak tahu sebelumnya. Betul begitu? Coba lihat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dengan sesudah masuk Islam, berubah total atau tidak? Berubah total. Sifatnya masih keras, cuma pemanfaatan kerasnya itu berubah total. Sebelumnya menjegal Nabi Muhammad, sebelumnya menjegal dakwah Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam, besok mau hijrah. Oke, gue besok hijrah. Gimana cara hijrahnya? Kita diam-diam aja. Enggak, lu aja yang hijrah diam-diam. Umar bilang apa? Saya mau pengumuman dulu. Dia datang ke Ka'bah, naik ke atas Ka'bah lalu bilang, nama saya Umar, besok mau hijrah. Kalau yang nggak sayang pada dirinya sendiri dan yang mau anaknya jadi yatim dan mau istri jadi janda, tunggu saya di depan. Paham ya sekalian? Berubah total dari kemudian mengancam Rasulullah jadi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara individu, ketakwaan individu sangat luar biasa. Setiap Muslim yang membaca Al-Quran itu tidak akan mungkin bermaksiat secara sengaja. Nggak akan mungkin dia bermaksiat secara sukarela. Paham ya sekalian? Minimal hatinya teriak kalau dia mau maksiat. Minimal kalau dia baca Quran. Gimana caranya? Ketakwaan individu ini dicapai ketika seseorang sudah mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara paling singkatnya seperti apa? Baca surat-surat Makkiyah. Baca surat-surat Makkiyah, pahami tadaburnya, pahami artinya. Jadi jangan cuma baca Al-Waqiah, An-Naba, Ar-Rahman dan seterusnya. Baca surat-surat Makkiyah, di situ ada banyak yang memberikan ketakwaan dalam hidup kita. Kalau kita sudah yakin ada Allah, maka kita yakin bahwa Allah itu mengawasi kita. Pertanyaan saya sederhana, Anda pernah ngevlog? Anda pernah ngevlog? Atau pernah lihat orang ngevlog? Kalau Anda pernah ngevlog, Anda akan tahu sendiri, Anda baru bangun, Anda nggak akan mungkin mau Anda dilihat oleh orang. Minimal, tapi ada Ustaz orang yang kemudian uwal-uwalan Ustaz, itu pencitraan dia uwal-uwalan, paham Ibu sekalian? Tapi dalam kondisi paling buruk dia nggak akan mau dilihat. Kenapa? Manusia akan mau dilihat oleh orang lain dalam kondisi yang terbaik. Jelas sampai di sini? Pernah nggak ada orang nonton film porno terus kemudian di vlog? Ada nggak? Nggak ada kan ya? Kenapa? Karena dia merasa diawasi. Orang yang merasa diawasi akan senantiasa hati-hati. Paling gampang, karyawan sama bosnya lagi main game tapi dia sudah sediain. Kalau bosnya datang, wah kelihatannya bagus gitu kan ya. Maka harus diawasi terus, betul Ibu sekalian. Nah, kalau Anda merasa diawasi CCTV aja Anda nggak banyak bergerak. Contoh misalnya, ada orang-orang penceramah kalau sudah ada kamera di depan dia sulit ngomong. Nah kenapa? Hati-hati ngomongnya. Kalau nanti salah ngomong, gawat itu kan ya, bisa dipermasalahkan. Nah, kalau ada CCTV, kalau ada kamera, ini akan direkam. Kalau orang memahami akidah yang benar, Allah senantiasa ngelihat, jangankan kamera, Allah rekam saya kok. Jangankan kemudian cuma kamera, cuma di dunia, Allah mempertanggungjawabkan semua yang saya katakan. Maka apa yang saya katakan, jangankan antum mau rekam, antum mau sebarkan, terserah. Allah kemudian mencatat omongan saya. Bisa dipahami Ibu sekalian? Orang yang kemudian berada dalam akidah Islam, dia merasa diawasi oleh Allah. Maka ketika dia diawasi oleh Allah, dia nggak banyak bermaksiat. Contoh misalnya, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada seseorang yang sangat luar biasa ketakwaan individunya, walaupun nggak dilihat oleh orang lain. Jadi gini, seorang laki-laki beli tanah pada seorang laki-laki yang lain. Ternyata setelah dia beli, dia mau nanam di tanah itu, pas dia gali dapat emas. Emasnya bukan 1 2, selantak 2 lantak emas.
Jelas sampai di sini? Emas banyak sekali. Setelah dia dapat emas, kalau ada yang dapat emas kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Dia ambil, lalu dia bawakan kepada yang jual. Dia bilang, mohon maaf akhi, yang saya beli kemarin itu adalah tanah, saya nggak beli emas. Karena itu ini saya dapat emas, maka ini tidak ada dalam akad kita. Sekarang saya balikin emasnya kepada kamu. Apa kata yang jual? Mohon maaf akhi, yang saya jual kemarin itu tanah berikut isi-isinya. Berarti ini emas bukan punya saya. Oh, cap ini juga bukan punya saya, ini juga bukan punya saya. Akhirnya diserahkan kepada hakim. Hakim kemudian memanfaatkan ini untuk kepentingan umum. Jelas Bapak Ibu sekalian, sama-sama nggak mau emas. Bayangkan itu terjadi pada masa sekarang. Jangankan emas di dalam tanah, yang di luar aja hilang, Bapak Ibu sekalian. Jelas ya, ini ketakwaan individu. Orang yang bertakwa itu, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, jangankan urusan apapun, yang ada aja dia nggak mau, apalagi wasiat bapak ibunya. Nggak akan jadi masalah kalau anak-anak bertakwa, insya Allah. Cuma anak-anak yang nggak bertakwa, bapak ibunya meninggal, yang pertama kali diributkan adalah warisan. Kalau bertakwa, ngapain kemudian? Saya selalu ajari pada anak-anak saya gini, sesuatu itu mendekat kamu ke Allah atau tidak? Kamu tidak dibeliin mainan, kamu nggak pernah ribut. Beliin mainan, kalian ribut, mainannya Abi ambil. Jelas Bapak Ibu sekalian? Artinya apa? Sesuatu itu mendekatkan pada Allah atau tidak? Kalau orang sudah kemudian benar-benar sudah akidahnya benar pada Allah, maka secara individual dia terjaga daripada berbuat maksiat secara sengaja dan sukarela. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah ini kalau kemudian orang paham tentang katakan individu, dia sholat, dia baca Quran, dia tahajud, maka ketika orang lain tidur dia berdiri sendiri menghadapkan ridho Allah, maka dia akan senantiasa Allahu Akbar, Allah lihat saya. Mau bermaksiat, sebentar. Mau buka film porno, ya Allah, kalau saya nanti mati buka ini gimana? Felixio mati buka film porno. Yang saya nggak peduli dengan Anda. Yang saudara bilang apa? Anak saya, buset, bapak saya mati ngeliat film porno. Lagi TikTokan mati gitu. Gak usah. Kalau Anda benar-benar tahu Allah itu dalam Anda kenal Allah, Anda akan benar-benar sulit untuk bermaksiat. Kalaupun bermaksiat, Anda pasti akan merasa sangat bersalah banget. Gitu kan ya? Lah kenapa? Karena Anda benar-benar sudah kemudian ditanamkan akidah Islam. Ketakwaan individu ini pilar yang pertama. Tapi kalau orang-orang cuma takwa secara individu, Allah tahu Anda itu lemah. Makanya kemudian Rasul katakan, innama yakulu dzi'bu minal ghanami qasiyah. Sesungguhnya serigala itu cuma memakan domba-domba yang sendirian. Paham maksudnya? Serigala itu ibaratnya maksiat. Maksiat milik orang yang sendirian. Coba lihat saja, orang-orang sendiri itu biasanya maksiat. Makanya ibu-ibu yang punya anak-anak laki-laki yang baru balik, jangan boleh anaknya ngunci pintu. Serius, jangan boleh ada kunci di kamar anaknya. Orang Amerika, pas saya pergi ke Amerika itu, mereka nggak ada kunci di pintu anak laki-lakinya. Lah kenapa? Karena anak laki-laki kalau misalnya sudah di kamar sendirian, ngunci pintu, di dalam ada internet, ada kemudian HP, yang dibuka apa? Kemungkinan besar pornografi. Jelas sampai di sini? Lah kenapa? Karena kesendirian itu akan lebih mudah digoda oleh syaitan. Tapi kalau bareng-bareng biasanya lebih enak untuk beribadah. Contoh, kalau bareng-bareng gini, yuk kita bareng-bareng berjamaah nonton film porno. Ya jadi begitu. Gak mungkin. Pacaran berjamaah ada? Nggak ada. Pacaran enaknya sendiri-sendiri. Pacaran berjamaah rapat, bro. Bapak Ibu sekalian. Bukan pacaran itu. Nah maka kemaksiatan itu enaknya kalau sendiri. Tapi berjamaah enaknya itu beribadah. Maka gimana cara yang kedua? Nah ini masyarakat yang peduli, ini pilar yang kedua. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ibarat daripada orang-orang yang menaati Allah itu seperti menaiki kapal. Kalau kapal itu ada yang di atas, ada yang di bawah, kata Rasulullah. Maka kalau yang di bawah mau ngambil air, dia naik ke atas, menimba air, lalu balik lagi ke bawah. Tapi yang lama-lama, kata Rasulullah, yang bawah bilang, sulit bro, masa naik turun, naik turun, naik turun. Ini nanti mereka juga bosan kali lihat kita. Gini aja, kita bolongin aja kapalnya. Kalau kita bolongin kapalnya, yang keluar kan air-air keneh. Lalu dibolongin kapal, yang atas tahu yang bawah lagi bolongin kapal. Tapi yang atas nggak ngomongin yang bawah, yang tenggelam siapa? Jelas sampai di sini? Anda boleh baik secara individu, tapi tolong jangan biarkan Anda sendirian yang baik. Karena Islam bukan dengan agama seperti itu. Dari awal Anda baca Al-Fatihah saja, itu sudah berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu semua pujian bagi Allah. Iyyaka, kami ibadah kepadamu. Berarti ibadah itu paling bagus berjamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, kami minta tolong ditunjuki. Berarti petunjuk itu akan datang kalau berjamaah.
Jelas sampai di sini? Nah, berarti kemudian kalau berjamaah semua itu jadi bagus. Kenapa? Masyarakat yang peduli amar ma'ruf nahi munkar. Maka para ulama-ulama zaman dulu muncul dalam kondisi yang sangat masif, sangat banyak ketika mereka sudah hidupnya Islami. Lihat, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan sebagainya. Mereka munculnya satu zaman, Bapak Ibu sekalian. Lah kenapa? Karena sudah siap amar ma'ruf nahi munkar. Contoh, kenapa Imam Syafi'i pintar? Suatu hari Imam Syafi'i bilang sama gurunya, "Guru, saya sekarang lagi mau mengeluh." "Lah kenapa mengeluh?" "Saya ini sekarang hafalan saya jelek banget ya guru." "Loh terus kenapa?" "Iya saya nggak ngerti nih apa penyebabnya." Gurunya bilang, membuat suatu syair, gurunya bilang begini, "Ilmu itu seperti cahaya dan tidak akan masuk cahaya pada pendosa-pendosa." Dia bilang, ngeri banget. Saya baru ingat ya guru. Lah kenapa? Saya kemarin lewat pasar. Di pasar itu angin keras berhembus, tertiup jilbab cewek, kelihatan betisnya. Saya nggak sengaja lihat betis. Nggak sengaja lihat betis, hilang satu kitab. Paham Ibu sekalian? Yang dilihat apa? Betis. Nggak sengaja pula. Lantung lihat apa? Bukan betis lagi gitu. Wajar aja, bukan lupa lagi kitab, lupa semua, paham sekalian, lupa diri sekalian. Lah kenapa? Orang-orang itu mereka hidup dalam sebuah kondisi yang sangat luar biasa. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dalam kondisi keilmuan yang luar biasa, amar ma'ruf nahi munkar. Mereka mudah sekali untuk belajar. Kenapa? Nggak banyak maksiat itu sekalian. Balik lagi, pilar pertama individu, tapi nggak cukup, harus berjamaah. Kalau berjamaah ada amar ma'ruf nahi munkar, tapi cukupkah hanya berjamaah? Tidak. Kenapa? Harus ada negara yang menerapkan syariat Allah. Itulah kenapa orang-orang penjajah dan keturunan-keturunannya tidak rela Anda berislam. Paham? Kenapa tidak rela Anda berislam? Karena kalau Anda berislam secara benar, mereka nggak punya chance untuk menjajah Anda. Jelas sampai di sini? Karena Islam itu harus diterapkan, Islam itu harus kemudian diamalkan. Baik, jadi intinya adalah apa? Nah, sejarah membuktikan bahwa pencapaian kaum muslimin yang besar ini ada ketika negara itu campur tangan kepada kebaikan. Karena kalau negara tidak campur tangan kepada kebaikan, bahayanya luar biasa. Lah kenapa? Bapak Ibu sekalian coba lihat. Riba tahu? Halal atau haram? Riba itu haram. Gitu, tolong jangan dipotong. Riba itu haram. Tapi ketika kemudian itu dibuat oleh seorang manusia, dosanya cuma bagi dia saja. Saya nggak sholat, dosa saya. Saya nonton film porno, dosa saya sendiri. Tapi kalau saya penguasa yang berbuat maksiat, dosanya bukan cuma untuk dia. Kenapa? Ngefeknya bagi seluruhnya. Bisa difahami Ibu sekalian. Itulah kenapa Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kalau kita punya doa yang paling makbul, kita doakan pada pemimpin, mudah-mudahan pemimpin kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kena. Bahkan cuma debu-debu ribanya aja kena. Jadi difahami sampai di sini Ibu sekalian. Oke, baik, kalau gitu kita lanjut lagi. Oke, sekarang sudah ada belum pilar pertama? Pilar pertama, ketuhanan individu. Pilar kedua, masyarakat yang beramar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, negara yang menerapkan syariat. Yang pertama sudah ada atau belum? Insya Allah sudah ada. Tuh masih banyak orang pergi sholat. Walaupun gak sholat tiap hari, minimal sehari sekali. Kapan? Maghrib gitu kan ya. Minimal seminggu sekali. Kapan? Jumatan. Walaupun gak sholat Jumatan sama sekali, minimal setahun sekali. Kapan? Ya kalau enggak minimal disolatin lah gitu kan ya. Masih ada insya Allah. Masyarakat beramar ma'ruf nahi munkar ada atau tidak? Insya Allah ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis dan sebagainya. Semua kemudian kelompok-kelompok yang beramar ma'ruf nahi munkar. Yang sekarang MMI, FPI, HTI dan sebagainya. Nah ini semua amar ma'ruf nahi munkar ada pada kelompok-kelompok ini. Insya Allah masih banyak kelompok-kelompok yang soleh banget, gitu kan ya. Jelas masih banyak. Yang ketiga, negara yang menerapkan syariat sudah ada atau belum? Oke, coba lihat Bapak sekalian. Riba halal atau haram? Haram. Tapi negeri ini pakai riba atau tidak? Bukan hanya pakai riba, jadi jantungnya. Jadi jantungnya di dalam Al-Quran tidak ada dosa melebihi riba daripada ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma satu-satunya dosa yang Allah katakan, kalau engkau masih berbuat, engkau saya ajak perang. Gila, nantangin perang Allah. Bayangin, nantang perang manusia aja belum tentu menang. Ini nantangin perang Allah. Negara ini menjadikan riba sebagai jantung ekonominya. Kalau mau dibahas nanti kapan-kapan kita bisa bahas. Tapi jantung ekonomi daripada negeri ini adalah riba. Allah sudah bilang jangan, kita bilang ini harus. Paham Bapak Ibu sekalian? Oke, berarti tidak diterapkan. Negara yang menerapkan syariat tidak ada. Maksudnya seperti apa Ustaz? Negara yang benar-benar menerapkan syariat dalam bentuk yang total. Contoh, bagaimana bentuk yang tidak total? Lihat nih. Ini masjid. Pernah masuk ke masjid ibu-ibu sekalian, mendapati ada cewek di masjid pakai baju tank top, celananya hot pants. Pernah nggak? Pernah. Ini pasti orang stres pasti orangnya. Yang lain pernah? Saya nggak pernah.
Sesetres perempuan yang pernah saya temui gitu kan ya, yang paling seksi sekalipun bajunya di luar, masuk masjid itu Masya Allah dia tutup auratnya, dia pakai sarung, dia pakai kerudungan gitu kan ya. Pas saya tanya, kenapa mbak? Ngeri Ustaz. Lah kenapa? Kualat nanti dikutuk jadi kodok saya gitu. Paham ya sekalian? Separah-parahnya orang masuk masjid dia masih merasa ini ada Allah di sini, paham ya sekalian? Suatu waktu saya ngisi di kajian-kajian di perbankan dulu pas masih saya belum dituduh sebagai anti NKRI, anti Pancasila gitu ya. Ngisi di perbankan suatu waktu, terus di kantor itu pas kita mau sholat pas bulan Ramadan itu ada perempuan tergopo-gopo datang. Bajunya seksi banget Masya Allah. Kok Ustaz lihat sih, kelihatan orangnya lagi sufu vakum gitu kan ya, kelihatan. Lalu kemudian ketika dia buru-buru pakai mukena, setelah dia pakai mukena terus kemudian dia sholat. Setelah dia sholat, kemudian selesai sholat temannya iseng banget bilang dia begini, loh kok kamu pakai mukena sih tadi? Loh emang kenapa? Ini kan menghadap Allah, paham ya sekalian? Tapi setelah dia sholat dia buka lagi, kenapa? Karena dia merasa Allah coba lihat dia pas lagi. Paham ya sekalian? Sama kayak orang-orang di negeri ini. Orang-orang di negeri ini merasa Allah cuma lihat dia di masjid doang. Ketika dia masuk masjid, dia bilang kita harus meniru kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus meniru Abu Bakar As-Siddiq, harus meniru kemudian siapa lagi, Umar bin Khattab, harus meniru Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Lip service. Tapi dia kemudian ketika di luar seolah-olah nggak ada Allah. Jangan pakai agama di dalam politik. Dalam memilih pemimpin nggak boleh pakai agama. Kalau anda pakai agama, anda anti keberagaman. Paham ibu sekalian? Ini namanya negara sekuler. Negara yang kemudian membuang agama jauh-jauh dan dia cuma merasa Allah cuma ada di masjid. Bisa dipahami? Ini pemikiran asli hati-hati. Ini memang hati-hati sekali. Kenapa? Karena cuma menaruh Islam di tempat satu titik, sementara yang lain tidak. Yang tempat yang lain lebih tinggi ayat konstitusi daripada ayat-ayat Allah. Ya sudah, nanti kalau mati nggak usah ditalkin, paham ibu sekalian? Bacain aja ayat konstitusi gitu ya, biar kapok gitu kan ya. Nah, ini menjadi problem. Karena kenapa? Karena gini, kalau orang sudah menempatkan ada yang lebih tinggi daripada Allah, akidahnya bermasalah. Sekali lagi, kalau ada orang yang menempatkan ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah, akidahnya bermasalah. Kemarin ketika kemudian kejadian, saya termasuk yang protes, bukan masalah 200 daftar itu, bukan. Tapi kata-katanya itu loh. Sesuatu dakwah Islam harus sesuai dengan Pancasila. Bro, setahu saya Pancasila itu diambil dari Islam, bukan sebaliknya. Kalaupun harus ada yang disesuaikan dengan Islam, Pancasila itu sesuai dengan Islam. Jangan dibalik, Islam harus sesuai dengan Pancasila. Bisa dipahami ibu sekalian. Nah, lalu dia Felix anti Pancasila, capek deh gitu kan ya. Sama orang kayak gitu kadang-kadang saya pengen begini. Sini kamu datang ke sini sebentar. Bukan mau dipukul, enggak. Kita diskusi aja. Saya pengen ngajak mereka debat tentang masalah Pancasila. Kita lihat pengetahuan siapa lebih baik. Sombong banget Ustaz? Enggak, itu bukan sombong, takabur, paham ibu sekalian. Enggak, itu kekesalan seorang hati. Kekesalan seorang saja. Jadi enggak maksud saya gini, maksud saya adalah ini kemudian yang saya bilang tadi. Artinya ketika kemudian dia kemudian di masjid taat sama Allah, tapi begitu kemudian dia keluar daripada masjid, begitu di ruang sidang dia pakai aturan-aturan selain Allah. Bisa dipahami sekalian? Split personality. Gitu lah. Nah, maka kemudian sekarang sudah diterapkan belum? Belum diterapkan Islam. Artinya ketika kita sekarang berdiri ibarat ada 3 pilar Islam, cuma ada 2, kita mau menegakkan Islam. Gimana jadinya? Jomplang, jatuh. Oke, kalau gitu kita lihat. Seberapa penting negara? Sorry, ini fontnya agak sedikit aneh karena berubah ketika ini laptop belum disesuaikan. Ini kemudian perkataan Utsman bin Affan. Innallaha la yaza'u bil Qur'an ma la yaza'u innallaha la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Allah akan menghilangkan kemaksiatan-kemaksiatan menggunakan tangan penguasa, maksiat-maksiat yang tidak bisa dihilangkan dengan Al-Qur'an. Jelas sampai di sini? Karena Al-Quran sendiri mengatakan ada orang-orang tipe-tipe dibacaan Quran malah makin kafir. Ada nggak coba? Bacaan Quran malah tambah kafir. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbirun ka'allam yasma'aha ka'anna fi uzunaihi waqra. Ada orang dibacaan Al-Quran berkata, "Allah, kamu tuh ngomong aja." Berpaling seolah-olah sombongnya minta ampun. Ada yang ketika dibacaan Al-Quran, "Hadza asatirul awwalin." Ini cuma dokumen sejarah. Ada model-model begini. Bisa dipahami ibu sekalian. Sehingga orang-orang kayak begini nggak bisa disadarkan dengan Al-Quran. Bagaimana disadarkannya? Dengan menggunakan tangan penguasa. Bisa dipahami ibu sekalian? Penguasa. Contoh misalnya, setidaknya di Jakarta, alhamdulillah lah. Dan ya, tinggal ditiru ke tempat yang lain untuk punya penguasa yang menerapkan Al-Quran. Nah sekarang sudah menerapkan Al-Quran belum? Ya nanti insya Allah kita bareng-bareng untuk mendorong supaya mendapatkan Al-Quran, gitu kan ya? Oke, baik. Yang berikutnya teman-teman sekalian. Sesungguhnya dunia itu agama itu dan kekuasaan seperti saudara kembar. Dunia lagi. Agama atau din itu adalah asasnya. Ad-dinu usun wa sultanu harisun, dan penguasa itu adalah seperti haris, penjaganya.
Kalau ada asas, ada dasar, tidak ada penjaganya, kayak rumah tanpa atap. Gimana kalau rumah tanpa atap? Hancur. Sedangkan penguasa tanpa agama seperti atap tanpa rumah. Untuk apa? Bapak Ibu sekalian, akan hilang semuanya, akan hancur semuanya. Nah, maka agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Untuk apa kemudian kita nyampein sekarang semua ini? Harus Anda pahami, ketakwaan individu sudah ada, amar ma'ruf sudah ada. Yang ketiga yang belum ada cuma apa? Negara yang menerapkan syariat Allah. Dan itu yang insya Allah akan kita senantiasa perjuangkan secara istiqomah. Baik, terima kasih. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Ada yang baik hanya berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.